Ibu, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Aprinda, Prodi Diploma 3 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Kesehatan Mitra Usaha Negara. Mata kuliah adalah konsep dasar keperawatan. Dosen pengampu Bunda Lisdayanti Simanjuntak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan keperawatan. Sebelum saya membahas tentang sejarah perkembangan keperawatan, saya ingin membahas terlebih dahulu apa sih pengertian sejarah itu. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan, bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Pertama kali kita akan membahas sejarah keperawatan, diawali pada zaman purbakala atau yang disebut juga primitive culture, sampai pada munculnya Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan yang berasal dari Inggris. Perkembangan keperawatan diawali pada yang pertama, zaman purbakala. Manusia diciptakan memiliki naluri untuk merawat diri sendiri. Harapan pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan, kemudian bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan pada dewa-dewa, di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa. Setelah itu, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diakonis dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Sejak itulah mulai berkembang ilmu keperawatan. Yang kedua, zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seorang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan Tuhan. Pusat keperawatan adalah tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama disebut tabib yang mengobati pasien. Yang ketiga, zaman Masehi keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama di Nasrani, di mana pada saat itu banyak terbentuk diakonis, yaitu suatu organisasi perempuan yang bertujuan untuk mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan keperawatan untuk mengubur bagi yang meninggal. Pada zaman ini berdirilah rumah sakit di Roma, yaitu monastic hospital. Yang kedua, sejarah perkembangan keperawatan zaman dahulu. Sejarah perkembangan keperawatan zaman dahulu telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Sebagai respon dari perkembangan kebutuhan manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keperawatan zaman dahulu. Yang pertama, ada peran dan sikap masyarakat, sangat mempengaruhi perkembangan sejarah keperawatan. Sebelum abad ke-19, profesi keperawatan masih belum mendapat penghargaan di mata masyarakat dan masih dipandang rendah dalam status sosial masyarakat. Yang kedua adalah pemimpin dalam keperawatan. Pada masa ini munculnya tokoh keperawatan yang sangat termasyhur, yaitu Florence Nightingale 1822 sampai 1910. Ia mengembangkan suatu model praktik asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Oleh sebab itu, praktik keperawatan ditekankan pada perubahan lingkungan yang memberikan pengaruh kepada kesehatan. Sejarah perkembangan mencatat dampak dari perang besar antara agama yang dikenal dengan Perang Salib. Perang ini membawa banyak derita bagi rakyat, korban luka dan terbunuh, kelaparan, berbagai penyakit dan lain-lain. Untuk mengatasi kondisi tersebut, mulailah didirikan sejumlah rumah sakit guna memberikan pertolongan dan perawatan bagi korban tersebut. Perkembangan keperawatan tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu ketika bangsa Indonesia berada dalam penjajahan bangsa asing serta bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Oleh karena itu, sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebangsaan Indonesia secara umum. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Pada masa negara itu sendiri masih dijajah oleh bangsa Belanda. Pada penjajahan Belanda, khususnya pada zaman epoche 1602 sampai 1799. Penjajahan Belanda didirikanlah rumah sakit binaan hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Tentara. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan.
Pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 1952 didirikanlah sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Pada tahun 1945 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan, dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan. Beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan tingkat S1 di berbagai universitas di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan, sarjana sampai setingkat doktoral profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang tidak tergantung lagi dengan profesi lain sejak tahun itu. Profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Demikianlah pembahasan saya tentang sejarah perkembangan keperawatan. Kalau ada kata-kata dan tingkah laku saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.